Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan materi perkuliahan kita. Kita adalah pasar modal. Pasar modal. Ini kalian sudah terdaftar di pasar modal belum kalian? Belum, Pak. Bukannya seminar SPMS, nah seminar pasar modal syariah. Nah, bukannya kalian sudah terdaftar gitu? Udah, Pak. Sudah dijalankan? Belum berjalan itu, cuma daftar aja. Ya, Pak, ya, daftar aja. Masya Allah. Oh, iya, Pak. Jadi, Pak. Ini siapa? Oke, baik. Tuh. Dung, saya jadikan host Dung. Jadikan co-host. Nah. Kemarin kita sudah belajar tentang pasar modal, instrumen pasar modal, apa aja instrumennya itu. Sebelumnya itu adalah saham, habis itu obligasi, bonds, yang mana bonds itu bermacam-macam, bisa ditinjau dari segi peralihan, dari jaminan, dari penetapan pembayarannya, segi penerbit dan segi jatuh tempo, itu dari obligasi atau bonds. Selanjutnya adalah para pemain di pasar modal. Nah, para pemain di pasar modal itu ada dua, emiten sama investor. Yang mana emiten ini adalah dia perusahaan, pihak perusahaan yang menjualkan sahamnya di bursa efek atau di emisi bursa efek atau di pihak ketiga yang menyediakan fasilitas sekuritas, yaitu emiten. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut belum menjual sahamnya, berarti dia belum bisa dinamakan emiten. Nah, jadi emiten perusahaan yang bisa disebut sebagai emiten adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftarkan di bursa efek yang dijual secara bebas di pasar modal. Sedangkan investor adalah para pemodal, para orang-orang yang punya duit yang dia gunakan untuk membeli saham-saham di pasar modal. Jadi pelakunya itu ada emiten sama investor. Jadi pihak ketiga dia itu hanya sebagai brokernya aja atau sebagai pemberi fasilitas tradingnya aja. Untuk itunya ya tetap jual untuk sebagai pelakunya yaitu perusahaan sama para investornya atau para orang-orang yang mau melakukan investasi di syariah, di saham. Seperti itu. Makanya kalian karena sudah
terdaftar, harusnya kalian itu sudah menjadi investor di saham-saham syariah. Tapi sampai saat ini, sampai kalian mau lulus pun, kalian belum menanamkan investasi kalian di saham-saham syariah. Atau jangan-jangan kalian nggak punya akunnya, atau dapat akun tapi lupa akunnya, passwordnya. Ya. Selanjutnya adalah para pemain di pasar modal. Nah, emiten sama investor tujuannya melakukan emisi antara lain untuk perluasan usaha, untuk memperbaiki struktur modal dan mengadakan peran pemegang saham. Jadi tujuannya perusahaan itu biasanya karena dia keterbatasan modal, keterbatasan harta, keterbatasan aset yang dia miliki, keterbatasan dana, keterbatasan uang yang dia miliki, dia membutuhkan dana-dana segar, membutuhkan uang-uang yang bisa digunakan untuk kemajuan usahanya atau pelebaran usaha, perluasan usahanya atau mengembangkan usahanya. Nah, itu dia butuh modal. Dan memperbaiki struktur modal. Di sini struktur modal itu biasanya tujuannya untuk struktur modal itu agar dana pinjaman itu bisa lebih kecil daripada modalnya. Jadi struktur di pasifanya itu struktur modal itu lebih besar daripada kewajiban. Karena apa? Kalau misalnya modal lebih besar daripada kewajiban, lebih besar daripada utangnya, itu perusahaan itu dengan dia nggak ada beban gitu, maksudnya dia bebas saja, dia nggak banyak pikiran untuk menjalankan usahanya, jadi dia santai lah untuk menjalankan usahanya itu, jadi dia tidak pusing mikirin utang-utangnya. Ya misalnya kayak Sakirudin nih, Sakir ini dia ambil motor kredit pula gitu kan, kredit, terus angsurannya itu misalnya 4 juta, terus gajinya 4,5 juta, pasti stres dia. Gimana? Kan seperti itu. Jadi untuk memperbaiki struktur modal itu tujuan itu agar modal yang dimiliki itu bisa mengalahkan atau bisa lebih besar daripada utangnya. Kalau utangnya lebih sedikit dan modalnya lebih besar, otomatis kan perusahaan itu lebih leluasa dalam menjalankan bisnisnya. Dia mau ngapain aja bebas. Mau misalnya mau invasi kemana dan sebagainya, mau buka cabang di mana itu bebas karena modalnya sangat kuat. Tapi kalau dengan hutang, dia masih mikir nih, kalau misalnya buka di sana berkembang nggak, kalau nggak berkembang nanti gimana cara bayar hutang. Jadi masih banyak pikiran-pikiran. Terus mengadakan pengalihan pemegang saham. Nah, ini kan untuk tujuannya tuh biar lebih profesional lagi lah. Jadi kalau misalnya banyak orang yang bisa memegang saham di suatu perusahaan, biasanya itu perusahaan itu stabil dalam segi bisnisnya. Karena apa? Banyak yang ngontrol. 1, 2, 3, 4, 5, atau bahkan sampai berapa 50 orang gitu kan pemiliknya. Jadi kan banyak kontrol gitu kan. Jadi perusahaan itu nggak semena-mena dalam menjalankan bisnisnya. Tuh. Nah, investor tujuan itu memperoleh dividen, memegang saham dan berdagang. Tujuannya jadi investor itu yang satu memperoleh dividen. Biasanya ini yang investor jangka panjang. Investor jangka panjang ini dia misalnya beli harga saham yang murah dengan melihat kondisi perusahaan tersebut, menganalisa dari laporan keuangan tersebut bahwa perusahaan ini sehat dan perusahaan ini nanti ke depannya bagus, dia membeli saham sekarang dengan harapan dia akan mendapatkan dividen di kemudian hari. Karena apa? Karena sektor bisnis perusahaan tersebut atau kinerja perusahaan tersebut tergolong dalam kinerja bagus. Nah, itu dividen. Terus pemilikan saham ya juga sama.
Ini kan tujuannya juga sama untuk dividen. Nah, yang berdagang ini biasanya lebih jangka pendek. Beli sekarang, misalnya beli pagi, siang udah untung nih dijual. Atau beli siang, nanti kelihatan untung dijual lagi. Di short time lah, short selling namanya kan. Jadi dia lebih ke jangka pendek, hanya mencari keuntungan, untung jual, untung jual, untung jual, untung jual gitu. Dia nggak mikirin dividen, gitu kan. Jadi dia lebih jangka pendek lah untuk berdagang ini. Untuk selanjutnya, para pemain pasar modal yang ketiga adalah lembaga penunjang. Ini lembaga penunjang itu dia lebih ke pihak ketiga penyedianya, penjamin emisi, broker pialang. Nah, penjamin emisi itu underwriter-nya itu semacam satu badan yang untuk menjamin transaksi tersebut, gitu kan, underwriter-nya. Kalau broker, broker ini sebagai pihak sekuritasnya. Pihak sekuritas yang biasanya kalau di Pelita Bangsa itu kan pakai MNC, nah brokernya itu pialangnya itu adalah MNC. Perdagangan efek dealer, penanggung, garantor. Nah ini pihak-pihak ketiga yang kadang pihak-pihak ketiga yang mempunyai biasanya itu satu badan sama pihak broker ini. Jadi perusahaan-perusahaan ini nggak jauh-jauh dari perusahaan tersebut. Kayak penanggung, garantor, habis itu wali amanat, trustinya, perusahaan surat berharga, sekuritas company, perusahaan pengelola dana, kantor administrasi efek. Nah ini biasanya satu gedung, tapi beda-beda divisi semuanya. Dan semuanya punya masing-masing tugasnya masing-masing. Kayak penanggung garantor itu biasanya dia itu kalau kalian menjual saham biasanya kan yang nerbitin siapa ini kan gitu sebagai jaminannya. Kalau misalnya nggak laku, dia yang ngebeli saham tersebut gitu. Biasanya ini terjadi di IPO, jadi penerbitan saham perdana biasanya. Nah itu dibutuhkan penanggung atau garantor. Itu untuk antisipasi kalau misalnya saham tersebut nggak laku terjual di pasar, dialah nanti yang memborong saham tersebut. Nah, terus wali amanat juga sama seperti garantor itu juga, cuma dia lebih kepada sebagai perwakilan antara investor sama emiten tersebut. Jadi dia sebagai penjamin juga. Terus perusahaan surat berharga nih, sekuritas company ya, perusahaan berharga semacam kayak perusahaan-perusahaan itu kayak MNC sekuritas. Nah, di dalam perusahaan sekuritas itu terdapat broker pialang tersebut. Kalau perusahaan sekuritas itu MNC-nya, kalau broker pialang itu lebih kepada orangnya, orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Terus perusahaan pengelolaan dana. Nah, perusahaan pengelolaan dana ini lebih kepada dia kalau misalnya ini masuk ke manajer investasi. Nah, manajer investasi itu kan ada divisi sendiri, itu kan badan sendiri untuk mengelola dana tersebut. Apakah ini dia nanti ditaruh di saham A, saham B, atau taruh di saham-saham yang kira-kiranya menurut dia analisanya itu menguntungkan. Terus kantor administrasi efek, nah ini bursa efeknya itu kantor administrasi efek. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen mengetahui semuanya ini fungsi-fungsinya dan lain sebagainya, kalian boleh menjalankan akun-akun kalian yang sudah terdaftar di pas zaman dulu di SPMS, seminar pasar modal syariah itu kan kalau nggak salah
sepengetahuan saya itu kalian didaftarkan di bursa apa namanya di sekuritas syariah. Nah, silakan aja dicoba kembali apakah masih aktif atau tidak. Kan mubazir udah daftar tapi nggak ditindaklanjuti seperti itu. Terus selanjutnya, lembaga yang terlibat di pasar modal. Nah, lembaga-lembaga pemerintahan, Badan Pelaksana Pasar Modal, Bapepam. Nah, kalau dulu kan Badan Penanaman Pasar Modal, Bapepam, sekarang berubah menjadi Badan Pelaksana Pasar Modal. Habis itu ada Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Nah, ini kalau nggak salah sekarang itu berubah menjadi yang menterinya Pak Bahlil itu, Kementerian apa itu? Kementerian Penanaman Modal ya. Itu. Nah, sekarang jadi, kalau dulu kan BKPM. Nah, sekarang BKPM dijadikan kementerian. Nah, yang sekarang dipimpin oleh Pak Bahlil itu kementeriannya. Selanjutnya adalah Departemen Teknis dan Departemen Kehakiman. Departemen Teknis ini yang berhubungan langsung, misalnya yang berhubungan langsung kepada apa namanya, yang bursa efek itu apa aja. Kalau dulu itu kan Bapepam itu juga berhubungan, habis itu OJK juga berhubungan. Nah, itu kan lebih ke teknisnya. Teknisnya di sini kan lebih kepada apakah ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak. Yang misalnya kan sekarang kan banyak tuh trader online, muncul banyak sekali trader online. Nah, itu kan kita nggak tahu itu apakah trader online itu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau tidak. Karena di trader online itu kan sangat apa ya, syaratnya dia itu mengumpulkan dana masyarakat, tapi mungkin lembaganya sendiri juga kita tahu di mana, perusahaannya sendiri kita nggak tahu di mana. Itu yang online tersebut. Nah, ini Departemen Teknis lah ini yang akan bisa mengecek dan memberikan izin apakah yang perusahaan-perusahaan trader online itu bisa diberikan izin untuk beroperasi atau tidak, seperti itu. Nah, Departemen Kehakiman ini lebih kepada dari sisi apa namanya hukumnya, hukum dari hukum daripada pasar modal itu sendiri. Terus selanjutnya adalah lembaga-lembaga swasta, ya, notaris, konsultan publik, konsultan hukum, penelitian dan konsultan efek. Nah, ini lebih kepada penunjangnya. Lembaga-lembaga swasta lembaga penunjangnya saja. Selanjutnya adalah prosedur emisi. Prosedur emisi di sini ada tahap persiapan, penyampaian letter of intent, penyampaian pernyataan pendaftaran, disevaluasi oleh Bapepam, dengar pendapat terbuka. Nah, tahap-tahapan kalau misalnya mau IPO, mau mengeluarkan atau mau menjual saham perdananya. Ini tahapan-tahapannya, tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan itu biasanya itu melalui semacam apa ya? Pertama itu biasanya harus diaudit dulu, dan diaudit apakah sudah sesuai laporan keuangannya dengan yang berlaku secara umum, gitu kan, selaku dia perusahaan yang mau mendaftarkan atau yang menjual sahamnya di bursa efek, menyampaikan letter of intent, dan dia menyampaikan ke bursa bahwa perusahaan ini punya keinginan untuk menjual sahamnya di bursa efek. Selanjutnya menyampaikan pernyataan pendaftaran, terus habis itu baru lagi evaluasi dari Bapepam, terus pendapat terbuka. Jadi habis itu kayak semacam di sidang, apakah perusahaan ini diberikan izin atau tidak, layak atau tidak perusahaan tersebut untuk melakukan jualan sahamnya di bursa tersebut. Ini persyaratan emisi, izin registrasi dan listing dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang tetap punya. Setelah istri Bapak dan harus di listing di bursa paling lambat 90 hari setelah izin registrasi. Nah, kalau misalnya sudah diberikan izin
itu ada waktu sekitar 3 bulanan sampai dia mengumumkan perdagangan saham perdana dia di bursa efek. Kalau ternyata dia setelah dikasih izin tapi nggak cepet-cepet atau melewatin waktu yang sudah ditetapkan, berarti dia akan mengulangi kembali perizinannya dan akan mengulangi lagi audit kembali, monitoring kembali, kan, evaluasi kembali apakah dia layak untuk jual saham perdananya di bursa efek. Selanjutnya adalah pasar perdana. Nah, pasar perdana ini penawaran efek setelah pemberian izin. Nah, tadi setelah diberikan izin, dia langsung melakukan IPO atau penjualan perdana. Dan di sini biasanya dia itu secara resmi di bursa efek, dia akan mengumumkan bahwa perusahaannya akan menjual sahamnya sebesar sekian dan harga tersebut per lembar sahamnya misalnya 200 rupiah, gitu kan, 200 rupiah dengan nominal nilai sahamnya, misalnya nilai sahamnya itu berapa, 50 perak, gitu kan. Jadi biasanya antara harga sahamnya sama nilai sahamnya itu beda. Kalau nilai sahamnya itu misalnya 50, tapi ternyata harga jualnya bisa 200. Nah, itu bisa membedakan seperti itu. Sama halnya kalau kita beli kurs mata uang, kan, kalau kita beli dolar gitu kan, itu kan nggak sesuai dengan itunya harga nominal intriksi. Jadi harga nilai yang ada di nilai nominalnya tersebut itu pasti akan beda. Terus selanjutnya adalah tahap-tahap penawaran efek di pasar perdana. Tadi sudah pengumuman, pembusuhan prospektus, terus masa penawaran, masa penjatahan, masa pengembalian, pencairan efek. Nah, pengumuman dan pendistribusian prospektus ini lebih kepada informasi. Jadi sebelum dilakukan penawaran, itu jauh-jauh hari itu diberikan informasi, ada pengumuman bahwa perusahaan ini pada tanggal sekian dia akan melakukan penawaran sahamnya. Nah, setelah itu ada masa penawaran. Masa penawaran di sini itu dibuka secara lelang untuk ditawarkan ke masyarakat. Nah, masyarakat itu nanti akan, kalau misalnya minat, dia akan beli berapa, gitu kan. Jadi nanti dia itu akan mengirimkan formulirnya. Saya membeli misalnya rencananya 1.000 lembar atau 1 juta lembar atau 1 miliar lembar saham itu di masa penawaran. Nah, selanjutnya adalah masa penjatahan. Baru masa penjatahan itu nanti dari pihak ketiganya tadi yang sebagai penjamin tadi itu, dia akan menjatah bahwa si A, misalnya si Dudung dapat 100 lembar, Debbie dapat 300 lembar, Fahmi dapat 1.000 lembar, Zakir dapat 10.000 lembar. Nah, itu penjatahan. Nah, masa pengembalian itu setelah diinformasikan. Nah, apakah orang yang sudah dijatahkan tadi akan mengembalikan oke, saya beli, dan seperti itu. Kalau dia misalnya nggak beli, ya nanti bisa dilelang ke orang lain, gitu, bisa dijual ke orang lain lagi. Baru setelah misalnya oke, deal sesuai dengan yang dijatah, dia mengembalikan formulirnya, baru efeknya tadi atau sahamnya tadi diserahkan ke pembelinya dan dicatat di bursa tadi bahwa Feby membeli saham ini sekian seperti itu. Barulah saham-saham itu dijual bebas di pasar sekunder atau di bursa efek.
Oke, itu materi hari ini. Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan, ada yang bertanya. Lebih detailnya nanti mungkin kalian bisa di apa ya, bisa gabung di MSI. Kalau saya itu kan gabung di MSI Sekuritas. Mungkin nanti ada yang gabung ke Mandiri Sekuritas dan sekuritas-sekuritas yang lain. Bebas. Harganya tetap sama. Nggak akan beda. Misalnya di MNC harganya 300 per lembar, nanti di Mandiri Sekuritas jadi 3,5, enggak. Semuanya sama. Cuma yang membedakan itu biaya adminnya, biaya setiap transaksinya gitu. Ibaratnya biaya brokernya lah. Artinya dia yang membedakan antara MNC sama Mandiri Sekuritas sama BRI Sekuritas, itu nanti yang membedakan biaya-biayanya aja. Seperti itu. Kalau harga sahamnya semuanya sama, tidak ada yang beda. Kalau pasar kan, kalau di pasar tradisional, pasar modern kan pasti tidak beda. Sayur di sini harganya 500, di sana kan belum tentu bisa 600, 700. Padahal sama-sama sayurnya kan, sayur misalnya kangkung kan seperti itu. Tapi kalau saham, semuanya harganya sama. Entah itu di Mandiri Sekuritas, di MNC Sekuritas, di BNI Sekuritas, di apa itu Panin Sekuritas juga sama semuanya. Tidak ada yang beda harganya. Yang hanya membedakan adalah mungkin fasilitas dari aplikasi tersebut sama tingkat apa ya, rupiah, biaya untuk biaya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan ya sudah. Dicukupkan aja kalau nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan, Bapak. Silakan, mungkin kalian nanti, nah kan Bu Listian kan mewajibkan kalian kuantitatif, nah, bisa dari saham. Misalnya apa, pengaruh apa terhadap saham, saham syariah. Saham itu kan ada dua, konvensional, reguler, konvensional sama syariah. Nah, syariah sedangkan ada dulu namanya Jakarta Islamic Index, sekarang sudah menjadi syariah ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, itu bisa kalian apa namanya kaji untuk menjadi, itu kayaknya lebih mudah. Dulu tesis saya juga dari isi itu, jadi lebih mudah gitu kan untuk menganalisisnya. Seperti itu. Kalau dari Blistian disuruh kuantitatif ya dari saham ini lebih mudah untuk mencari kasusnya gitu kan. Seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan? Udah paham semuanya kok. Materi-materi bahasa Indonesia itu udah paham. Kalau
Ini coba saya. Bapak mau nanya, Ya. itu kan yang ada lembaga penunjang. Nah, belum begitu paham sama pedagang efek atau dealer. Apa? Pedagang efek atau dealer, Pak. Iya, maksudnya apa ya, Pak? Saya belum begitu paham. Yang nanya tadi siapa? Dwi, Pak. Dwi Nopiani. Yang dealer. Iya, Jadi dia sebagai pihak ketiga untuk yang menjualkan. Jadi dia hampir sama kayak apa namanya? Kayak sekuritas company gitu. Jadi maksudnya perdagangan efek di sini dia ini salah satu apa ya? Salah satu dari divisi dari bursa efek tersebut. Kan bursa efek itu ada bursa efek itu kan secara Indonesia secara keseluruhan ibaratnya itu Bank Indonesianya lah bursa efek Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan di bawah bursa efek itu kan ada macam-macam, ada Mandiri Sekuritas, ada MNC Sekuritas, ada BNI Sekuritas, ada Panin Sekuritas, ada apalagi itu dan sekuritas perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, perdagangan efek dealernya di sini termasuk dari perusahaan-perusahaan salah satu dari perusahaan-perusahaan tersebut gitu, Mbak. Perusahaan surat berharga kan yang membedakan perusahaan surat berharga sama perdagangan efek itu dia kalau perusahaan surat berharga dia lebih kepada perusahaan yang menjamin dan menerbitkan surat berharga tersebut. Kalau perdagangan efek ini lebih kepada dia perusahaan aplikasi, maksudnya perusahaan yang mempunyai aplikasi yang sifatnya cuma jual beli seperti itu. Kalau yang perusahaan surat berharga dia menyatakan untuk pertama kali dia melakukan penjualan surat berharga. Kalau perdagangan efek ini lebih ke sekundernya tadi, ketika sudah diterbitkan sahamnya pertama kali dan dia hanya transaksi jual beli gitu aja. Itu dia masuk perdagangan efek atau dealernya. Seperti itu, Mbak. iya, makasih, Pak. Misalnya ini, coba saya berikan contohnya. Nah, ini kan salah satu perusahaan sekuritas. MNC ini, MNC karena saya pakai MNC ya, saya berikan MNC kan seperti itu. Nah, kalau misalnya dia mau apa namanya, mau IPO,
Dia, nah kalau misalnya perusahaan itu tadi mendaftar mau di IPO kan itu ada informasinya nanti di sini. Nah, ini perusahaan mana aja yang mau IPO? Ini ternyata banyak nih di tahun berapa ini? Tahun 2021. Kan ini ada muncul yang dijual berarti stock rate-nya ini 1.400.000 slot. Nah, 1.400.000 slot berarti dikali 100 itu berarti 100 juta, 14 juta. Iya, 100 juta ya kalau dikali 100. 100 berarti ada 100 juta lembar. Ini ada 300 juta lembar. Nah ini yang tadi yang tahapan-tahapannya. Dia baru mengumumkan di sini. Baru mengumumkan, ternyata ada perusahaan Formosa, TTS Partfield, PT Idea Indonesia Academy, Semindo, Semen Merah Putih itu kan, habis itu Kedoya, GTS Global Sukses, Surya Biru, Prima Andalan, Indo, banyak juga ini. Ternyata ada banyak sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dari sinilah pertama kali diinformasikan, nanti para investor itu yang mau membeli, dia akan mengajukan formulirnya. Misalnya di sini di perusahaan Formosa. Perusahaan Formosa ini si Dudung, saya mau beli 100 lot atau 10.000 lot. Nah, itu bisa. Tapi nanti itu belum tentu di ACC sama perusahaan sekuritasnya. Kalau di ACC ternyata udah Dudung dapat 1.000 aja, nah kan seperti itu. Itu bisa macam-macam kan. Kalau misalnya sudah dan tadi kan sudah dijatah, setelah dijatah nanti apakah Dudung benar mau beli apa enggak? Kalau mau beli berarti nanti dapat sahamnya dapat, kalau nggak beli ya nanti bisa dilelang ke yang lain. Seperti itu. Dan yang ini adalah masuk ke pasar sekundernya. Masuk pasar sekundernya ada di sini nih, masuk pasar sekundernya. Dan di sini yang tadi perdagangan efek dealer. Kita mau beli nih. Kita mau beli berarti kita buy. Kalau kita mau ngejual, kita sell. Udah, itu perdagangan efek. Udah cuma itu aja, jual beli, jual beli, jual beli. Kita naik, misalnya nih, di perusahaan Bank Artagraha Internasional, ketika kemarin belinya kita 132 misalnya, ternyata kita naik nih, wah lumayan nih, untung berapa ini? Untung 9 gitu kan, nah tinggal 9 rupiah dikali punya berapa lot kan gitu. Kalau satu lotnya 100, berarti kalau punya 10 lot berarti 1.000 lembar. Nah, 1.000 lembar dikali 9 aja berarti berapa? Ya untungnya 9.000 kan. Nah, nanti baru dikalikanlah ke biaya adminnya. Misalnya biaya adminnya berapa persen, 1%, gitu kan. Kalau 1% berarti 9.000 kali 1. Itu berarti berapa? 90 kali 1. 9 ya? Ya, sekitar gitu lah. Jadi yang perdagangan efek ini dapat biayanya atau dapat keuntungan dari transaksi-transaksi biaya-biayanya tersebut. Seperti itu. Nah, yang belum mempunyai saham, silahkan. Dari sekarang menabung saham lah kalian. Ya kan? Nah, tapi ya semuanya kan ada resikonya. Kalau kalian nabung di deposito, uangnya ya tetap utuh, itu kan nggak ada naik turun. Tapi kalau nabung saham, ya pasti ada naik turunnya. Ketika untung, perusahaan itu bagus, kinerjanya bagus, itu harganya akan melejit naik. Tapi ketika perusahaan itu mungkin kena isu-isu politik, kayak dulu itu pas zaman 212 ya, masalah Sari Roti,
perusahaan sari roti itu kan kena imbasnya. Jadi ketika itu langsung nggak ada yang beli. Akhirnya sahamnya turun. Padahal perusahaan itu perusahaan bagus gitu kan. Perusahaan bagus dan kinerjanya bagus, karena masa politik kemarin harganya langsung turun kan gitu. Nah kalau orang yang jeli itu dengan pas harga turun langsung kita beli itu, karena itu nanti otomatis akan naik lagi. Karena apa? Karena cuma masalah politik kan, tapi sebenarnya kinerjanya itu bagus kan, seperti itu. Makanya harus benar-benar kalau kalian main saham, kalian harus bisa membaca apakah perusahaan itu bagus atau tidak, atau dengan membaca juga situasi politik yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin kalau politik nggak terlalu berpengaruh gitu kan, di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia sangat berpengaruh sekali politik tersebut. Biasanya kalau masalah-masalah politik itu biasanya short selling kan. Jadi beli ini nanti sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu langsung naik jual, nah, seperti itu. Tapi kalau yang jangka panjang itu biasanya kayak perusahaan-perusahaan yang udah masuk blue chip lah, yang perkiraan kira-kira bagus. Kalau kayak apa namanya Warren Buffett, nah Warren Buffett-nya di Indonesia kan siapa itu, lupa saya namanya, dia kan membeli saham apa itu Gajah Tunggal itu, yang perusahaan ban itu kan, yang ada di Bogor perusahaannya, nah dia beli di situ. Tergantung kalian, apakah kalian mau jadi investor termasuk yang jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka panjang itu biasanya butuh modal besar, kalau jangka pendek biasanya itu untuk mengumpulkan modal-modal kecil menjadi modal besar yang nantinya tujuannya untuk jangka panjang. Biasanya seperti itu. Silahkan lah. Setiap bulan kalian kan dapat penghasilan bulanannya, tabunglah di saham. Kalau Mas Adam kemarin, Mas Adam itu Bank BRI Syariah tuh Mas Adam. Habis itu dia mendapatkan pundi-pundi dari 500 perak jadi 2.000 kan, legitnya kan sangat luar biasa, 1.500 kan gitu. Itu udah untung berapa kalau kalian punya saham. Misalnya kalian punya 10 lot aja, itu udah hitungan jutaan. Kan? Itu berarti berapa kali lipat? 3 atau 4 kali lipat gitu. Kalian punya 10 juta bisa jadi 40 juta tuh. Dalam waktu hitungan harian atau bahkan cuma bulanan dapat peningkatan 40 juta. Gitu. Seperti itu, teman-teman semuanya, mahasiswa yang belum melek saham, meleklah saham. Biar apa? Biar kondisi ekonomi di Indonesia lebih stabil lagi. Biar bukan orang-orang luar negeri aja yang membeli saham di Indonesia. Karena selama ini investor dari luar negeri itu lebih besar daripada investor dalam negeri. Makanya ketika investor luar negeri narik, otomatis goyang ekonomi di Indonesia. Karena nggak ada penggantinya kan. Tapi kalau ada investor dalam negeri itu bebas. Investor luar negeri mau lari, mau gimana, mau masuk lagi itu nggak akan berpengaruh besar terhadap perekonomian negara Indonesia. Seperti itu. Ada pertanyaan? Itu tadi salah satu bentuk dari MNC. Kalau nanti kalian bisa bisa yang lain, daftar ke yang lain, silakan, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya nih, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan kita punya saham, Pak ya, misalkan di Bio Farma nih, kita 6 saham sebesar 50 juta misalkan. Nah, kemudian itu udah berjalan selama 15 tahun. Dan
tiba-tiba kita tuh butuh apa ya, butuh uang gitu, butuh uang. Nah, apakah saham yang di Bio Farma itu untuk mencairkannya harus menunggu ada yang beli saham kita dulu, atau memang bisa langsung dicairkan ke Bio Farmanya langsung gitu? Nah, itu kamu belinya di mana? Ke Bio Farma atau di Ah, pasar? Beli sahamnya dari mana? Ikutan kayak aplikasi tadi, pasar sekunder tadi. enggak. Kalau misalkan belinya di bursa efek gitu, Pak. Ya. Kalau bisa efek ya tergantung harga-harga yang kita tawarkan itu ya, sama kayak kita jual beli gitu kan. Kayak kita jual beli motor lah, harga sekian, misalnya kita matok nih, misalnya harga pasarnya Bio Farma itu misalnya harganya 2.000 ya, 2.000, terus kamu butuh banget nih, tapi pergerakannya itu analisa kamu naik nih, otomatis kamu kan matoknya harganya 2.200 lah. Nah, nanti kamu tinggal ngeklik aja jual saham kamu di berapa lot dengan harga 2.200, nanti tinggal nunggu. Kalau misalnya nanti angkanya itu udah menyentuh harga pasarnya yang 2.200, itu nanti otomatis terjual. Seperti itu, Mas. Dan itu nunggu sehari. Kalau nggak salah sekarang sehari sudah bisa masuk ke rekening gitu kan. Oh, berarti itu emang harus nunggu Kalau ada masuk yang rekening beli dulu, efek, Pak ya? ya kan harus itu. Nanti kan tadi permainannya kan harga pasar tadi kan. Misalnya kamu 2.000, harga pasarnya 2.000 nih sekarang. Terus kamu mau jual nih, saya mau jual harga 2.100 lah. Ternyata pas hari yang kamu jual itu turun 1.900, ya kan nggak ketemu kan 2.100. Jadi itu harus ketemu dengan harga pasarnya itu, harga apa ya ibaratnya itu, harga penawaran, harga penjualannya lah. Kalau toh nanti misalnya udah ketemu harga 200, atau bahkan nanti ternyata pas kamu matokin harga 2.100 ternyata naik lagi sampai 2.200, ya tetap kamu terjualnya harga 2.100. 2.100. Tuh. Jadi tetap harga Berarti- tersebut sesuai dengan kita patokin di situ. Iya, berarti pencairan dananya harus nunggu yang beli dulu, Pak ya, nggak bisa langsung ke Bio Farmanya gitu kan, Pak ya? Nggak bisa. Itu harus ada mekanisme jual beli tadi. Jual belinya, ya. Gitu kan. Oh iya. Ya, soalnya kan Bio Farma udah nggak ibaratnya itu bukan urusan dia di situ jual beli sahamnya. Urusan dia itu pas pertama kali perdana saham tersebut, seperti itu. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Mas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Saya sudah beli ini saham Kalbe Farma. Nah, terus tujuan investasi saya itu jangka panjang. Karena nggak mungkin juga ngecek tiap hari kalau misalkan memilih jadi trader ya, Pak. Nah, terus menurut Bapak ini jangka waktu yang pas nih untuk ngecek harga sahamnya tuh naik apa enggak, kira-kira berapa bulan sekali atau enggak berapa minggu. Saya masih bingung untuk itunya, Pak. Dia bisa dipantau harian bisa, mau memantau seminggu sekali juga bisa, mau mantau sebulan sekali juga bisa. Yang penting biasanya pergerakan saham itu bisa dilihat pada sekitar jam 10-11-an.
itu akan terjadi transaksi besar-besaran pas waktu itu. Sama jam sekitar jam 2 mendekati jam 3 itu. Itu transaksinya itu besar-besaran itu. Makanya kalau mau mantau di jam-jam tersebut, itu nanti naik turun cepat. Nah, kalau mau naik cepat, mau turun cepat. Nah, itu sekitar jam 9 jam 10 jam 11 lah, jam 10 11-an itu mulai naik turun. Transaksinya mulai kencang gitu. Sama jam 12 jam 2 mendekati jam 3 itu udah kencang itu. Apakah itu naik, apa itu turun nanti kan? Seperti itu. Makanya kalau kamu misalnya nih, saran saya kalau misalnya mau lihat saham tersebut, terserah mau harinya apa aja terserah. Yang penting lihat jamnya tadi. Seperti itu. Kalau saya biasanya gitu. Saya lihat dulu nih jam 9 10-an. Jam 9 kan mulai buka tuh. Jam 10-an lah. Jam 10-an, jam 11-an lah. Antara jam 10 11 itu kan udah mulai banyak transaksi. Kalau mau beli juga seperti itu. Jadi analisanya itu harus kuat. Kalau misalnya ini naik, mau naik nih kayak dulu kan yang lagi naik daun itu kan kayak Bank Syariah, Bank BRI Syariah itu kan BRIS sama Bank Aladin sekarang yang Bank Syariah Indonesia, Bank Digital Syariah masalah, namanya Aladin. Ya itu kan juga naik tuh. Nah itu kita harus benar-benar matok itu. Misalnya dalam hitungan bisa berubah, bisa 10, 20, 30 sampai 100 seperti itu. Pokoknya lihat transaksi itu lihat jam 10 11-an lah sama jam 2. Itu karena waktu-waktu itu waktu-waktu krusial untuk transaksi di situ. Dan situ kamu jangan kaget nanti, wah saham saya turun nih, pas saham saya naik. Ya, kita lihat aja itu sekarang kita akan turun apa naiknya jam segitu. Gitu Mbak, untuk masalah itunya bebas. Kalau saya sih biasanya karena modal saya kecil biasanya ya seminggu 2 minggu saya jual itu aja. Buat tambah lagi, buat beli lagi. Soalnya saya pernah beli saham SMRA di harga sekitar berapa ya? 800 lah. Terus ada kenaikan dikit. Nah, itu langsung saya jual soalnya itu udah lumayan lama ya, Pak. Pas besoknya malah jadi di harga 1.000. Jadi kayak kemarin tuh jual jadi kayak nyesel kayak gitu. Kenapa nggak makanya itu kan tergantung kita menganalisis ya kan. Ya belum tentu kamu menjual misalnya harga 900 tiba-tiba besoknya bisa turun bisa. Gitu. Kita menganalisis ini kira-kira kalau ditahan gitu kan, ditahan beberapa hari masih bisa naik kan gitu. Tergantung. Berarti kalau misalkan kita nentuin kalau misalkan harga sahamnya ntar kalau naik berapa gitu harus dijual, itu boleh nggak sih Pak? Terserah kamu itu kan, tapi itu kan punya patokan masing-masing lah, gitu kan. Kalau saya pribadi, wah ini bakal tinggi nih. Ada saham saya itu naiknya sampai 200 kali lipat. 200. Bayangin 200 kali lipat 200% lah naiknya. Ada seperti itu. Dan sampai sekarang pun saya tahan, saya jual. Karena apa? Saya lihat potensinya itu akan semakin meningkat lagi gitu kan. Mungkin nanti 300% atau 500%. Baru mungkin nanti nunggu 500% baru dijual, itu terserah saya gitu Mbak. Jadi semua orang tuh punya patokan masing-masing. Itu Mbak Siti Saroh. Iya, oke Pak, makasih. Ya.
Oke, silahkan. Ada pertanyaan yang lainnya? Ya, lebih mudahnya kan kalau karena di kampus ada MNC, daftarlah kalian MNC. Nggak apa-apa. Sebulan itu misalnya gaji 500.000 atau 1 juta buat nabung saham itu nggak apa-apa. Dari yang kira-kira yang harganya murah, tapi dilihat itu kayaknya ini akan berkembang nih, harganya akan naik, nah itu bisa di situ. Bisa di dianalisis lah perusahaan tersebut. Nah, kalau akhir-akhir ini yang bisa naik daun itu perusahaan digital. Perusahaan yang dalam ibaratnya aplikasi-aplikasi seperti itulah. Pokoknya internet lah, digital internet atau IT itu lagi naik daun sekarang. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu perusahaan infrastruktur yang naik daun, nah sekarang perusahaan IT yang lagi naik daun. Seperti itu. Mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Perbedaan dasar antara analisis teknikal fundamental. Apa sih, Ti? Yang internetnya KC ini saya terus aneh. Kenapa? Pertanyaan kamu putus-putus. Oh, ini perbedaan yang mendasar antara analisis teknikal saham sama analisis fundamental. Perbedaannya. Kalau analisis fundamental itu biasanya dia menganalisis perusahaan itu dari laporan keuangannya. Jadi lebih ke fundamental apakah perusahaan itu sehat apa enggak. Itu fundamental. Tapi kalau teknikal dia itu lebih kepada dia sifatnya itu menganalisis dari apa ya? Kalau di aplikasi itu kan ada alat bantu yang bisa buat menganalisis kita. Misalnya ada di chatnya atau di apa itu biasanya saya pakai, lupa saya. Jadi itu nanti dari alat bantu tersebut itu nanti ada warnanya, perkiraan dia akan naik di angka berapa. Maksudnya kalau turun angka berapa, naik angka berapa itu ketahuan di situ. Itu analisa teknikal. Jadi ada beberapa mungkin dari diagram atau dari alat bantu yang ada di aplikasi tersebut. Itu teknikal. Jadi lebih ke teknisnya lah. Jadi untuk menganalisis, untuk meramal ini hari ini akan naik apa turun dari grafiknya. Seperti itu, Mas. Jadi perbedaannya situ. Kalau teknikal itu biasanya lebih ke jangka pendek lah dia. Oh. Tapi kalau misalnya fundamental, dia itu biasanya baca laporan keuangan tuh. Berapa ini asetnya, berapa ini utangnya, berapa ini modalnya, habis itu omsetnya berapa, gitu kan, biaya-biayanya gimana. Itu fundamental. Seperti itu. Oh, perusahaan ini bagus apa tidak, itu fundamental. Ya kan? Tapi kalau teknikal itu lebih ke teknisnya aja, kayak pengaruh politik, habis itu alat bantu dari aplikasi tersebut, nah itu lebih teknisnya, lebih teknikal, seperti itu. Kalau saya sih sudah jarang pakai teknikal gitu kan, saya cuma lihat sekarang lagi booming apa. Misalnya tadi sekarang lagi naik daun perusahaan-perusahaan yang digital itu, saya bilang perusahaan-perusahaan yang digital tersebut. Kalau tahun kemarin perusahaan digital lagi naik, lagi turun gitu kan, tapi prediksi tahun depan
digital naik. Makanya saya bilang tadi, yang saya bilang saham saya naik 200%. Pada waktu zaman dulu tuh tahun kemarin masih murah. Jadi saya tuh nunggu selama setahun itu sampai bisa saham naik 200% kan. Bukan nunggu seminggu gitu kan. Jadi nunggu sudah setahunan gitu. Baru saham itu naik 200%. Gitu. Ya macam-macam lah itu analisanya. Tapi kalau saya biasanya analisanya dari situ. Dari jam apa ini, tahun depan kira-kira lagi booming apa nih tahun depan, atau beberapa bulan ke depan lagi booming apa. Kayak kemarin lagi apa, bank syariah tuh, bank syariah digital. Nah kemarin kan untuk perusahaan bank perbankan kan masuk bank digital, itu kan banyak tuh bank-bank semuanya itu yang buku-buku 3 atau buku 2 itu kan harus disuntik. Terus kemarin kebijakan dari BI itu kan harus disuntik, dan ada yang membeli bank yang kecil dijadikan bank digital. Itu kan bank-bank kecil tuh lagi naik daun tuh. Kemarin alhamdulillah saya juga dapat dari itu, kurang lebih bisa naik sampai 150% kan gitu harganya. Jadi itu sebenarnya momen bagaimana kita bisa membaca momen-momen tersebut. Oh ini lagi naik daun ini. Makanya itu dari mana informasinya? Dari sering kita baca berita. Jangan lihat TV. Kalau lihat TV sekarang itu beritanya itu aja. Baca sekarang berita online. Itu langsung update itu. Update apa semuanya. Kayak sekarang itu kalau prediksi saya kalau sekarang apa ya sekarang? Sekarang itu apa ya sekarang? Susah juga gitu ya. Sekarang mungkin lebih lagi rame itu ya apa, kendaraan listrik tuh. Nah, semuanya kan lebih listrik. Nah, mungkin itu perusahaan yang menjual kendaraan listrik itu harganya naik. Perusahaan yang menjual kendaraan listrik. Ya, kendaraan listrik, harga elektrik lah, elektrik kayak gitu kan. Ada ya kayak Hyundai, kayak Toyota kan juga udah mulai macam-macam kendaraan seperti itu. Dan ini sekarang kan dilihat kendaraan juga udah mulai itu kan, jual beli kendaraan udah mulai rame, ekonomi udah mulai jalan, perumahan juga udah mulai jalan. Saya yakin properti, saham-saham properti yang sebelumnya hancur itu bisa naik seperti itu. Kalian bisa melihat saham properti sama Recon atau saham properti apa namanya BSI, macam-macam lah itu. Kalau yang BBCA kemarin sih Pak, menurut Pak Hamdan gimana? Apa? Saham BBCA yang BBCA. harganya jadi 1 banding berapa ya? Banding 5. BBCA itu apa? BCA, Pak. BCA. Iya. Bank BCA. Iya, Mbak. Ya itu kan Saham. sahamnya kan kemarin jadi apa ya namanya itu? Ya, saham Bank BCA yang kamu maksud. Iya. Sahamnya jadi berapa? Dari harga 30-an kan terus jadi 6 ribuan. Nah, itu namanya stock split, Mbak. Iya, stock Split itu biasanya kalau misalnya harganya sudah terlanjur mahal, udah mahal banget. Nah, itu kan orang kan susah untuk membelinya. Akhirnya dia dipecah lagi di stock split. Sama kayak Unilever kemarin kan stock split kan. Sekarang itu harganya dari 20 jadi pertama itu di stock split jadi 2.000 kan. Seperti itu. Naik menjadi 7.000, sekarang ya saham Unilever turun jadi 4.000. Nah, namanya itu kan naik turun seperti itu. Split namanya. Kalau misalnya perusahaan saham tersebut sudah terlanjur mahal. Jadi ibaratnya ya hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli kan gitu. Ya, ini stock split namanya.
Kalau saham lagi stock split kayak gitu recommended buat buy apa enggak, Pak? Tergantung itunya Mbak, perusahaannya. Tapi kalau BCA kan bagusnya beli aja. Saham tumbuh. Iya. Itu kan tahan ibaratnya jangka panjang itu kan. Kamu ibaratnya perusahaan itu kan pernah sampai ke 30.000 kan. Ya suatu saat itu nanti sampai 30.000 meskipun udah di stop. Tapi butuh kesabaran. Saya kemarin beli saham Unilever juga sempat ke 7.000 kan, tapi sekarang turun ke 4.000. Ya sabar aja. Suatu saat nanti bisa sampai ke 20.000. Udah gitu aja, penting sabar. Tergantung Oke, Pak, kitanya, Mbak. makasih. Iya. Ya, sama-sama. Yang penting intinya sabar lah kalau main saham. Kalau mau main jangka panjang, jangan deg-degan misalnya, lagi turun nih, harus jual, nggak usah. Biarin aja. Namanya hidup kan kadang di bawah, kadang di atas, kan gitu. Sama kayak saham, kadang di bawah, kadang di atas. Nggak pernah saham itu ke samping, kanan, kiri, nggak pernah. Pokoknya kalau nggak ke bawah, ke atas. Sudah itu aja lari. Kalau sekarang turun, ya nanti suatu saat pasti naik. Cuma nggak tahu kapannya, waktunya itu nggak tahu kita. Seperti itu. Jadi intinya sabar. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Yang belum terjun di saham, silahkan kalian terjun, kalian daftar ke saham, kalian daftar, ya minimal di kampus lah ada MNC Sekuritas, itu sama, udah bagus tuh MNC Sekuritas itu. Jadi silahkan kalian dari sekarang mulai menanam saham. Jadi sekarang menanam itu bukan hanya menanam pohon, menanam tumbuhan, menanam sayur-sayuran ya kan, sekarang menanam saham. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak.